Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Oke. Alhamdulillah ya. Syukurillah pada malam hari ini ya, kita semua masih diberi nikmat kesehatan ya, nikmat kesempatan dan juga nikmat kemauan ya. Alhamdulillah sekali ya. Sehingga kita bisa malam ini ya bisa belajar dan terus belajar untuk membekali diri kita, tentunya untuk lebih baik lagi dalam menjalankan bisnis NASA ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Selamat datang di live saya ya. Anda adalah orang-orang yang sangat luar biasa ya, karena Anda mau meluangkan waktu untuk belajar ya. Anda mau meluangkan waktu untuk belajar ya, luar biasa. Terima kasih juga untuk para stokis, para leader-leader ya, yang terus juga membersamai timnya ya, untuk bersama belajar di grup NDO Online Era 71 ini ya. Oke, mungkin teman-teman ya yang kemarin sudah ikut live saya atau yang baru mengikuti video-videonya ya, kemarin ya saya sudah bahas sedikit ya tentang apa itu distributor inti ya, kemarin saya ya. Kemudian teman-teman juga sudah melihat ya video 8 langkah sukses ya. Nah, harapannya teman-teman itu melihat video itu diulang-ulang ya, diulang-ulang sehingga paham, sehingga nanti bisa segera praktek, bisa segera menyampaikan juga ke timnya. Oke ya. Jadi seperti yang saya singgung ya kemarin, saya ngomong tentang distributor inti ya. Jadi untuk teman-teman semua ya, untuk Anda semua yang menginginkan Anda menginginkan punya bisnis NASA yang bagus ya, yang jaringannya bagus, yang nantinya bisa untuk passive income ya, tentunya syarat mutlak yang harus dipenuhi, Anda harus bangun bisnisnya, Anda harus bangun jaringannya ya. Jika Anda menginginkan passive income yang konsisten dari bisnis NASA ini ya. Jadi semua tergantung pilihan kepada Anda sendiri ya. Nah, dan di sini untuk Anda semua yang memang punya istilahnya punya impian pengen punya bisnis yang besar, untuk Anda yang memang pengen bebas, punya kebebasan waktu ya, punya waktu lebih banyak karena bisnisnya sudah jalan ya, ya Anda sangat tepat sekali malam hari ini Anda menyaksikan live ini dan live saya sebelumnya ya. Nah, pada malam hari ini ya saya akan membicarakan tentang bahwa jika Anda ingin punya jaringan besar, syarat yang pertama Anda harus menjadi seorang distributor inti ya. Anda harus menjadi seorang distributor inti ya. Distributor inti yang seperti apa? Yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Kurang lebihnya adalah distributor yang mau ya membangun bisnisnya. Nah, kalau Anda sudah jadi distributor inti ya, nah, PR Anda adalah nanti menduplikasikan distributor inti itu ke dalam tim Anda, atau nanti Anda akan menemukan distributor inti di dalam jaringan Anda. Oke? Nah, pada kesempatan kali ini ya saya akan menjelaskan bahwa seorang distributor inti ya, seorang distributor inti itu pasti punya kebiasaan. Ya, jadi seorang distributor inti itu pasti punya kebiasaan. Sama halnya dengan orang sukses di luar sana. Orang sukses di luar sana ya. Orang-orang sukses, orang-orang yang di luar sana pasti mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang menunjang mereka menjadi sukses ya. Contohnya apa? Contohnya seorang pemain sepak bola ya, pasti dia punya kebiasaan yang mendukung profesinya sebagai pemain sepak bola ya. Misalkan suka lari-lari atau suka olahraga ya, dan macam-macam lah, ini yang menunjangkan gitu ya. Nah, dan di NASA kalau Anda kepengen sukses ya, sekali lagi kalau Anda
di NASA kepengen sukses secara networknya, secara jaringannya, sehingga itu bisa memberikan passive income, ya tentunya Anda wajib melakukan ya kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan oleh para upline kita, para sponsor kita, para leader kita, ya. Nah, kebiasaannya apa saja? Nah, kebiasaan distributor inti itu dibagi menjadi 7. Jadi ada 7 kebiasaan distributor inti. Nah, kebiasaan yang pertama adalah ya, presentasi minimal 15 kali per bulan. Ya, jadi seorang distributor inti itu punya kebiasaan yaitu presentasi minimal 15 kali per bulan. Ya. Ada yang di grup ini sudah rutin presentasi 15 kali per bulan. Nah, atau baru 5, baru 3 ya. Nah, kalau Anda pengen jadi seorang distributor inti, ya Anda harus memaksa diri Anda. Ya. Sekali lagi saya mengatakan kalau Anda pengen menjadi seorang distributor yang inti, sebagai bekal pondasi Anda punya bisnis yang kuat, mulailah dari Anda. Ya, mulai dari Anda harus punya kebiasaan distributor inti yang pertama, yaitu presentasi minimal 15 kali selama 1 bulan. Ya, harus dipaksa ya agar benar-benar menjadi kebiasaan. Nah, makanya teman-teman ya saya sarankan untuk lihat video 8 langkah sukses dulu. Ya, saya sarankan teman-teman untuk yang belum pernah melihat video 8 langkah sukses, silahkan disimak dulu ya, biar tahu urutannya. Nah, jadi ketika Anda melakukan 8 langkah sukses, Anda paham langkah-langkah dalam menjalankan bisnis NASA ini ya, yang sesuai dengan 8 langkah agar punya network yang kuat, network yang besar ya. Ketika Anda melakukan 8 langkah sukses ya, Anda pahami, Anda praktekkan, secara otomatis Anda mudah untuk menjadi seorang distributor inti. Nah, itu nanti di 8 langkah ada langkah presentasi, follow dan macam-macam ya. Nah, kalau Anda lakukan terus ya, itu nanti akan jadi kebiasaan. Dan kebiasaan seorang distributor inti itu minimal 15 kali selama 1 bulan. Nah, pertanyaannya, Anda 1 bulan sudah presentasi bisnis berapa kali? Gitu loh. Ya. Nah, jadi Anda itu sudah presentasi bisnis itu berapa kali? Ya. Ya. Kalau Anda hanya presentasinya mengenai jualan ya, boleh nggak Mas? Boleh, itu tidak salah ya. Tetapi yang Anda dapatkan nanti ya, orang-orang tergabungnya hanya fokus di jualan ya. Nah, kalau saran saya, kalau Anda pengen cepat di networknya ya, pengen lebih cepat dalam menyeleksi timnya ya, lakukan presentasi bisnis ya. Anda harus lakukan presentasi bisnis ya, sesering mungkin ya. Sesering mungkin Anda melakukan presentasi bisnis. Nah, sehingga kalau Anda sudah terbiasa dalam 1 bulan itu 15 kali presentasi ya, nah, Anda lakukan selama 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan, itu Anda menjadi sebuah kebiasaan ya, menjadi sebuah kebiasaan. Dan bagaimana caranya agar presentasi itu menjadi sebuah kebiasaan? Anda harus paksa diri Anda untuk mau presentasi. Bagaimana Anda memaksa diri Anda untuk presentasi? Ya, kembali ke 8 langkah sukses. Langkah pertama, Anda harus punya impian. Anda harus punya set goal. Anda harus punya alasan untuk apa Anda menjalankan bisnis NASA. Untuk apa? Dan pengen dapatnya apa, untuk siapa, kapan ya, harus jelas ya. Kalau impian Anda kuat ya, tujuan Anda jelas di NASA, pengen punya penghasilan puluhan juta dan macam-macam ya, dan itu kuat dan itu apa Anda yakini ya, itu biasanya otomatis Anda akan mudah action. Tetapi kalau impian Anda belum begitu kuat, Anda juga belum begitu yakin dengan impian Anda sendiri ya, biasanya untuk ke arah presentasi ya takut ya. Jadi kebiasaan pertama adalah
presentasi minimal 15 kali per bulan. Tujuannya apa sih? Nah, kalau Anda bisa dan rutin bisa presentasi 15 kali dalam 1 bulan ya, kita ya dalam bisnis network marketing, dalam penjualan kan selalu ada hukum rata-rata ya. Jadi kan tidak semua orang yang kita presentasi itu akan bergabung kepada kita. Nah, semakin banyak jumlah presentasi yang kita lakukan, semakin banyak juga peluang untuk orang atau prospek itu bergabung dengan Anda. Nah, kalau Anda 1 bulan presentasi 15 kali ya minimal ya, hukum rata-ratanya berdasarkan pengalaman itu ya bisa ada 3 orang yang bergabung, bisa ada 5 orang yang bergabung ya kalau Anda presentasi 15 kali itu sekitar 3 atau 5 orang mungkin bisa bergabung ya, katakanlah bergabung 5, itu pun tidak semuanya menjalankan bisnis, ada yang bergabung karena jadi pemakai, ada yang bergabung karena penjual ya, dan sebagian bergabung karena ingin menjalankan bisnisnya. Nah, kalau kebiasaan presentasi ini sudah melekat pada diri Anda ya, atau sudah benar-benar menjadi kebiasaan Anda ya, itu akan ringan ya, kemana-mana Anda nanti akan bisa presentasi NASA, dan ya kebiasaan itu juga akan meningkatkan jam terbang Anda ya. Istilahnya kalau Anda semakin sering presentasi, semakin Anda cepat pinter dalam menjelaskan presentasi. Karena sudah jadi kebiasaan, mungkin Anda tanpa membaca pun Anda sudah hafal. Nah, kemudian alatnya apa kalau presentasi? Ya, alatnya pakai paket info. Kalau offline ya pakainya ini. Ya, pakai paket info ini, ditambah ini juga boleh ya, majalah Nasapreneur ya. Kalau Anda pengen dapat majalah seperti ini, syaratnya adalah Anda harus tutup poin rutin ya. 100 poin. Kalau Anda tutup poin 100 poin terus, setiap 3 bulan sekali Anda bisa mendapatkan majalah ini. Oke ya. Nah, ini majalah penunjang ya. Ketika Anda prospek pakai ini, kemudian Anda membawa majalah ini, di sini nanti kan Anda bisa memberi contoh ya. Katakanlah misalkan ada orang-orang yang sukses misalkan. Di sini kan ada contoh profilnya ya. Ada contoh-contoh profil orang-orang yang sukses menjalankan bisnis. Anda bisa tunjukkan misalkan seperti ini. Ini loh Bu ya, contoh orang yang sukses di NASA ya, buktinya ini. Ya, itu ada majalahnya kan kayak gitu. Nah, ya. Nah, masa orang masuk majalah bohong kan nggak mungkin ya, karena di sini ada redaksi, ada percetakan dan macam-macam ya. Jadi ini menguatkan ya. Nah, alatnya presentasi ini ditambah dengan ini kalau Anda punya ya. Nah, paham ya teman-teman ya, ini alatnya ya. Jadi di materi ini adalah poinnya bagaimana presentasi itu bisa menjadi kebiasaan Anda ya. PR-nya tadi Anda harus paksakan diri Anda. Bagaimana Anda bisa memaksa diri Anda? Anda harus ingat impian Anda harus benar-benar yakin dengan impian Anda, dan Anda harus punya impian ya. Anda punya tujuan, Anda punya impian. Nah, keuntungannya apa sih jika teman-teman melakukan presentasi 15 kali selama 1 bulan ya? Nah, kalau lebih bagaimana Mas? Boleh ya. Kalau misalkan Anda mampu 30 kali itu jauh lebih bagus. Anda bisa 40 kali presentasi, Anda jauh lebih bagus lagi. Nah, untuk yang di online teman-teman bisa menggunakan video yang di grup sudah saya share ya. Ada video yang kartun itu yang antara Pipo Embro ya, itu menceritakan tentang aktif income dan passive income. Kemudian ada video tentang presentasi bisnis juga ada. Anda bisa share pakai itu, atau Anda bisa video call, ini juga bisa ya. Nah, baik lagi ya, ke keuntungannya apa sih kalau Anda melakukan 15 kali presentasi selama 1 bulan ya. Yang pertama untuk diri Anda sendiri adalah ya, semakin menambah jam terbang Anda dalam presentasi. Nah, ketika Anda presentasinya sangat sering ya, otomatis Anda akan semakin mahir dalam presentasi ya. Dalam presentasi Anda jadi semakin meyakinkan ya, semakin percaya diri, semakin jelas presentasinya ya. Nah, keuntungannya apa ya? Keuntungannya nanti orang yang bergabung juga akan lebih banyak. Nah, oke.
yaitu keuntungannya ya. Nah, keuntungan ya itu untuk diri Anda. Yang pertama adalah Anda jadi lebih pintar, jadi lebih jelas dalam menginformasikan, efeknya membernya jadi lebih banyak ya. Nah, kemudian yang kedua, jika kebiasaan Anda ini diduplikasi oleh tim Anda ya, jika kebiasaan Anda nanti Anda ajarkan, Anda tunjukkan kepada mitra Anda dan itu diduplikasi, Anda bisa bayangkan gini ya, misalkan Anda hari ini bulan ini sendiri, kemudian bulan depan Anda punya 5 orang member baru ya misalkan, atau Anda yang distributor lama juga punya 5 orang katakanlah gitu ya. Ya, kalau kita punya 5 orang distributor yang mereka juga melakukan kebiasaan distributor inti yang sama, yaitu di sini adalah yang pertama presentasi minimal 15 kali per bulan ya. Kalau Anda dan tim Anda misalnya ada 5 orang, berarti jumlahnya ada 6. Nah, 6 orang dalam 1 bulan melakukan presentasi 15 kali. Ada berapa kali presentasi dalam 1 bulan? 15 kali 6, kurang lebih ada 90 presentasi. Ada 90 presentasi dalam 1 bulan. Itu baru 5 orang loh ya. Nah, ya, ada presentasi ya, berarti ada penawaran ya. Nah, Anda bayangkan kalau 90 orang yang dipresentasi itu, taruhlah kita ambil 30%-nya saja yang bergabung ya. Sudah berapa orang? Sudah 30 orang nah, dalam 1 bulan. Nah, jika itu diduplikasi terus menerus ya, berapa orang yang akan terus bertambah di tim Anda ya. Kalau sebulan 30 ya mungkin 5 bulan atau 6 bulan ya. Kalau Anda bisa konsisten 30 member setiap bulan, mungkin Anda butuh waktu ya 6 bulan atau 7 bulan untuk meraih peringkat gold manager ya. Nah, bagaimana teman-teman ya? Kira-kira sudah siap belum? Ya, sudah siap belum kira-kira? Nah, jadi saya ingatkan, kalau Anda kepengen punya jaringan yang kuat, Anda pengen punya jaringan yang berbisnis, Anda pengen jaringannya berkembang, mulailah dari Anda jadi seorang distributor inti. Mulailah dari Anda untuk konsisten praktek ya. Karena Anda nantinya akan menjadi seorang leader ya, leader yang Anda akan diikuti oleh banyak tim Anda. Oke. Nah, ini juga berlaku untuk para stokis ya, mungkin yang selama ini ada kendala, mungkin belum naik peringkat atau apa ya. Bisa jadi Anda dulu pernah melakukan 7 kebiasaan core tapi sekarang berkurang ya. Efeknya apa? Karena kebiasaannya berkurang, otomatis ya mempengaruhi juga pertumbuhan membernya, mempengaruhi pertumbuhan omsetnya ya. Akhirnya mungkin omsetnya turun atau tidak naik-naik kan gitu ya. Jadi 7 kebiasaan core ini sangat penting ya. Dan presentasi itu jadikan sebuah kebiasaan Anda, karena Anda seorang networker, Anda seorang pebisnis jaringan ya. Jadi sebagus apapun bisnis Anda, kalau Anda tidak bisa menceritakan, kalau Anda tidak presentasi ke orang lain, ke prospek, yang nggak ada yang tahu. Anda nggak presentasi, Anda nggak cerita nasa ke prospek, ke orang lain, ke teman, ke tetangga, kemungkinan tidak ada yang bergabung kepada Anda. Ya, jadi saya mengingatkan kepada teman-teman semua, kalau Anda pengen menjadi seorang distributor inti ya, Anda harus mempunyai kebiasaannya, yaitu presentasi minimal 15 kali per bulan. Nah, presentasi di sini adalah presentasi bisnis. Saya katakan presentasi bisnis ya. Yang penting ada presentasi bisnis, mau prospeknya nanti mau gabung, mau jualan, mau pemakai, mau bisnis, silahkan ya. Yang penting Anda fokus presentasi bisnis ya. Dan Anda nanti terapkan di tim Anda untuk selalu praktek 8 langkah sukses ya. Jadi 8 langkah itu sebagai patokannya ya, sebagai istilahnya ya panduan kerjanya Anda menjalankan bisnis network marketing itu di 8 langkah sukses. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi mulai dari Anda, mulai dari kita ya, harus bisa presentasi minimal 15 kali selama 1 bulan ya.
jika Anda, ya sekali lagi, jika Anda mau dan menginginkan, Anda pengen punya jaringan yang kuat, jaringan yang luar biasa, jaringan yang istilahnya itu melakukan ya kerja sesuai sistem ya, sehingga hasilnya bisa maksimal ya. Dan itu kembali ke pilihan Anda ya. Setiap materi saya ya, saya tidak memaksa Anda ya. Saya hanya memberikan pilihan kepada Anda. Kalau Anda yang mau serius punya jaringan yang kuat di NASA, pengen punya network di NASA yang kuat ya, Anda ini caranya kayak gini, Anda harus lakukan ya. Kalau Anda belum mau ya nggak apa-apa, silahkan, itu pilihan Anda. Oke? Ya. Jadi presentasi minimal 15 kali selama 1 bulan ya. Anda harus paksa diri Anda sehingga Anda bisa melakukan namanya presentasi. Nah, presentasi ya saya bahas sedikit ya. Presentasi ke prospek ya pakainya paket info seperti ini. Nah, kalau pada malam hari ini nih, saya kan ngisi di grup. Ya, saya ngisi di grup seperti ini kepada tim saya semua ya. Ini sebenarnya sama, saya sedang presentasi sama. Saya juga melakukan presentasi ya. Bedanya kalau kita presentasi ke prospek, kita presentasi menjalankan presentasi mengenalkan info bisnis NASA. Kalau kita ke downline ya kita tetap presentasi. Presentasinya apa? Presentasinya adalah bagaimana cara menjalankannya, bagaimana caranya agar mendapatkan hasil yang maksimal, bagaimana kita apa yang harus kita pelajari di NASA agar kita bisa lebih berkembang lagi kayak gitu ya. Ya teman-teman bisa memahami ya, tujuannya seperti itu ya. Tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, makanya kalau mau jadi distributor inti itu ya berat. Ya, saya katakan ya nggak mudah. Tidak mudah menjadi seorang distributor yang inti, yang benar-benar seorang distributor. Ya, yang benar-benar seorang pembangun jaringan itu tidak mudah ya. Tetapi insya Allah semuanya bisa. Insya Allah semuanya bisa asalkan ada kemauan yang keras. Ya, ada kemauan yang keras dari diri Anda sendiri. Ya, karena apa? Ya, saya bergabung di NASA tahun 2009. Ya, saya bergabung di NASA tahun 2009. Sekarang sudah 2020 ya. Kurang lebih selama 11 tahun ya saya menjalankan bisnis NASA. Ya. Downline itu silih berganti datang ya. Silih berganti datang ya. Ya, luar biasa banyak sekali ya. Ya. Jadi saya amati gini ya. Saya amati gini, yang namanya motivasi itu penting. Ya, saya katakan motivasi itu penting ya. Saya juga selalu berupaya untuk memotivasi teman-teman semua ya. Tetapi ya, sehebat apapun upline, sehebat apapun sponsor, sehebat apapun stokis dalam memotivasi timnya ya, dalam memotivasi Anda gitu ya, kalau Anda sendiri tidak punya kemauan yang keras untuk berubah ya, tidak ada artinya ya. Jadi apa? Motivasi itu penting, tetapi yang terpenting adalah Anda mau dulu ya, Anda punya kemauan dulu yang keras dalam diri Anda untuk Anda berubah ya. Itu yang terpenting. Karena apa ya, kalau menurut saya ya sudah umum dan sudah manusiawi lah, setiap orang pasti punya motivasi. Saya yakin itu dalam dirinya, entah faktor ekonomi, entah faktor apa ya, pasti seseorang pasti punya alasan untuk mereka bergerak ya, selalu punya alasan atau selalu punya motivasi ya untuk bergerak, itu selalu ada. Nah, terkadang ya kita lebih susah tidak mudah untuk menggali dalam diri kita ya. Terkadang kita terlalu banyak mengeluh ya, terlalu banyak mengeluh, kita tidak membuka pikiran kita untuk belajar dengan orang lain, tidak mau baca buku, tidak mau nyimak di grup dan macam-macam, sehingga membuat ya diri Anda tertutupi ya, sehingga terjadi mental block dan lain-lain ya. Padahal sebenarnya Anda itu punya motivasi yang sangat luar biasa ya. Anda punya motivasi yang sangat luar biasa dalam diri Anda ya. Bagaimana agar itu terus dibangkitkan dan terus selalu komunikasi di grup ya, baik
online maupun offline, ya di grup Facebook, di grup WA, Anda selalu aktif di situ ya. Ya nanti biar istilahnya itu kalau di ilmu vibrasi ada getaran-getarannya. Dan nanti itu akan menumbuhkan motivasi yang ada dalam diri Anda sendiri. Oke ya. Nah, jadi ya kemauan yang keras harus Anda cari dalam diri Anda, harus Anda temukan dalam diri Anda untuk apa sih Anda ngerasa ya. Kalau kemauan Anda sudah keras, Anda sudah yakin dengan impian Anda, dengan tujuan Anda di NASA, ya insya Allah apapun prakteknya ya Anda akan mudah dalam menjalani. Ya jadi apapun prakteknya di NASA, ya presentasi, follow up semuanya, kalau Anda ya punya kemauan yang keras dalam diri Anda, ya insya Allah bisa. Nah jadi itu ya kebiasaan distributor inti yang pertama adalah melakukan presentasi minimal 15 kali dalam 1 bulan. Kalau 30 kali boleh nggak boleh ya. Ya. Karena bisnis network marketing ya, bisnis network marketing, bisnis multi level marketing, Anda bisa cek di mana-mana di luaran sana ya. Ada bisnis network marketing A, B, C, D dan macam-macam ya. Ujung tombak bisnis network marketing adalah presentasi. Ya, Anda harus paham itu, Anda harus tahu itu ya. Jadi ujung tombak dari bisnis network marketing itu adalah presentasi ya. Kalau Anda presentasinya kurang, bisa ya kurang berkembang. Kalau Anda presentasinya sering ya, bisa Anda akan lebih cepat berkembang. Nah, ya, kalau Anda malu presentasi, Anda nggak maju-maju gitu. Makanya paksa diri Anda, makanya harus paksa diri Anda ya Anda untuk berubah. Ya. Anda untuk berubah dan Anda semua tidak usah khawatir ya. Anda semua tidak usah khawatir ya. Di dalam grup ini, di dalam bisnis ini sudah tersedia para sponsor, para upline yang siap membantu Anda. Yang siap membantu Anda memberikan arahan-arahannya, memberikan pengalaman-pengalamannya, memberikan keilmuannya ya. Ya sehingga Anda tidak perlu melalui atau Anda tidak pernah melakukan apa yang pernah kami lakukan yang gagal ya. Jadi Anda tinggal melakukan apa-apa yang dilakukan oleh upline yang memungkinkan lebih Anda cepat untuk sukses. Oke? Nah, itu ya mengenai kebiasaan distributor inti yang pertama, yaitu saya ingatkan kepada Anda ya presentasi minimal 15 kali per bulan ya. Bagi Anda yang benar-benar serius ya pengen membangun bisnis NASA ini, punya jaringan yang kuat, punya jaringan yang besar di mana-mana. Dan alhamdulillah saya juga sudah melakukannya dan terus melakukannya ya. Bedanya kalau saya dulu presentasinya ke prospek, sekarang saya presentasinya ke teman-teman stokis, ke teman-teman leader. Saya terus menyampaikan, saya terus presentasi cara menjalankannya dan macam-macam ya. Dan ya untuk teman-teman semua ya, saya ingatkan bahwa tidak ada presentasi, tidak ada penawaran ya. Kuncinya di presentasi ya. Anda yang galau, mas saya sudah 1 tahun nggak stokis, saya sudah 2 tahun nggak stokis, saya sudah 3 tahun nggak stokis, mas saya udah 5 bulan kok belum dapat member baru ya. Kuncinya berapa kali Anda presentasi, sesering apa Anda presentasi. Nah, jawabannya kalau sudah sering presentasi, saya tanya presentasinya bisnis sesuai yang diarahkan, sesuai paket info, atau presentasi menurut diri Anda sendiri ya. Itu yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, ketika Anda presentasi, Anda follow up enggak? Benar? Ya, harusnya kalau ada 15 kali presentasi, harusnya ada 15 kali follow up ya. Ini yang juga sering banyak dilupakan ya. Jadi presentasi itu ibarat kita itu sedang menabur benih. Misalkan ini benih jagung, kita sedang tabur di ladang. Nah, itu presentasi ya. Mungkin kita nabur satu garis ini 50, katakanlah 50 biji kan gitu lah. Follow up-nya itu ibaratnya proses kita memupuk, proses kita menyiram, proses kita merawat mereka dari hama dan macam-macam. Ya kalau kita
follow up-nya bagus, kita merawatnya bagus, ya tanaman yang kita rawat bagus, ya hasilnya akan bagus ya. Sama yang kita prospek, yang kita sudah presentasi, kita follow up dengan baik, kita follow up dengan informasi-informasi yang jelas, yang mencukupi, ya insya Allah nanti hasilnya akan baik ya. Jadi ini juga menjawab ya teman-teman, banyak ya yang kadang japri ke ini ya, ngeluhnya, Mas saya belum ini, pengen naik manajer susah dan lain-lain, pengen naik silver susah ya. Kuncinya ya itu, salah satu kuncinya adalah tahapannya ya, saya tanyanya presentasinya dulu ya. Ya karena apa? Banyak orang itu merasa sudah presentasi gitu loh, merasa sudah presentasi padahal belum. Ya. Contohnya apa? Baru ketemu teman nih ngobrol-ngobrol ya. Misalkan saya ketemu teman, Gus kamu sekarang di mana? Oh saya ini sekarang lagi bisnis ya gitu toh. Nah itu banyak orang atau minta baru itu menganggap itu sudah presentasi kayak gitu loh. Jadi presentasi itu bukan hanya asal ngomong NASA produknya bagus, jualan dapat untung banyak, itu bukan sekedar itu loh ya presentasi. Presentasi harus dijelaskan semua perusahaan, produknya, marketing plan-nya, cara menjalankannya, itu yang namanya presentasi ya. Semakin jelas presentasi yang Anda berikan, semakin komplit informasinya, kemungkinan orang bergabung itu semakin besar. Oke? Nah, itu untuk teman-teman semua ya. Nah, PR-nya adalah yang penting teman-teman itu selalu praktek ya. Praktekkan 8 langkah sukses, dimulai dari langkah pertama sampai langkah yang ke-7. Kemudian jadikan presentasi itu adalah kebiasaan Anda ya. Jadikan presentasi adalah sebuah kebiasaan Anda, sehingga nanti menjadi otomatis. Anda ketemu orang di mana, di pasar, di ATM, di mana, langsung Anda prospek, ngobrol-ngobrol sebentar, kalau ada waktunya bisa langsung dipresentasi, kalau enggak ya bisa besoknya bikin jadwal dan lain-lain. Oke? Ya. Itu ya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini ya. Jadi pesan saya ya, kalau Anda pengen sukses ya di bisnis NASA jaringannya ya, saya memberitahu Anda bahwa pekerjaan seorang network marketing, pekerjaan seorang pebisnis jaringan ya, pekerjaan yang utamanya adalah presentasi atau mengenalkan informasi sebanyak mungkin ya, dan sesering mungkin. Nah, dan itu ketika nanti diduplikasi hasilnya akan luar biasa. Oke? Ya. Itu ya untuk materi pada malam hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Di sini saya tidak menggurui Anda, saya share pengalaman saya ya. Nah, jika Anda memang serius pengen membangun network yang besar, silahkan praktek langkah-langkah yang sudah saya sampaikan. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mudah dipahami dan segera Anda praktekkan ya. Jadi belajar dan praktek harus terus bersama. Ya belajar ya praktek, belajar praktek terus, lakukan terus ya. Nah, sekian dari Anda, sekian dari saya ya. Sampai jumpa di live berikutnya. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.